Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Givari Halika Utama selaku host dari Biar Paham Podcast. Kali ini saya kedatangan salah satu orang yang katanya ahli di bidang permagotan ini. Mungkin sebelumnya bisa perkenalkan diri dulu. Aku panggilnya kakak, ibu, atau apa nih? Kakak. Kakak ya? Oke. Boleh Kak, perkenalkan dirinya dulu. Selamat siang. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ledes Niva dari secara instansi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh. Oke. Mungkin bisa dijelasin dulu background-nya dulu. Apa kesibukannya apa, terus kuliahnya di mana, bisa dijelasin ke teman-teman Biar Paham Podcast gitu Kak. Kesibukan saat ini berdinasnya di Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh, tepatnya pada bidang tata lingkungan, subbidang perencanaan lingkungan. Kebetulan sekarang udah fungsional pengendali dampak lingkungan, artinya sebagai fungsional pengendali dampak lingkungan harus banyak melakukan riset-riset, kemudian kajian-kajian, dan juga hal-hal yang terkait dengan bagaimana upaya-upaya untuk memitigasi upaya-upaya dalam pengendalian pencemaran lingkungan, baik itu air, tanah, udara, dan termasuk sampah. Gitu. Oke. Ya. Kalau Magot ini termasuk ke mana? Riset tentang apa nih? Nah, jadi salah satu tupoksi dari Dinas Lingkungan Hidup ini kan adalah bagaimana cara mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik. Kemudian salah satu upayanya adalah bagaimana melakukan tata kelola persampahan yang baik dan benar. Karena seperti yang kita ketahui sekarang ini kan tata kelola persampahan itu lebih diarahkan ke menciptakan tata kelola yang bersifat sirkular ekonomi. Artinya di dalam pengelolaan sampah itu kita tidak hanya semata memandang bahwa sampah ini adalah sesuatu yang tidak memiliki guna, tapi ada paradigma baru di mana kita mencoba menciptakan sirkular ekonomi dalam mengelola sampah, di mana sampah yang awalnya tidak memiliki manfaat, tidak memiliki guna, diubah menjadi sesuatu yang bermanfaat dan memiliki nilai guna, bahkan bisa tercipta sirkular ekonomi di dalamnya. Nah, di dalam pengolahan sampah itu kita mengenal ada konsep 3R, bahkan sekarang udah 5R ya. Salah satunya adalah kegiatan pendaur ulangan sampah. Seperti kita ketahui sampah ada sampah itu ada dua macam, ada organik dan anorganik. Nah, untuk yang organik ini sekarang kita lagi coba kembangkan yang juga nanti akan diaplikasikan di TPS 3R yang sudah dimiliki. Selain kompos, kita juga akan mengembangkan adalah pengolahan sampah organik, terutama untuk sampah sisa makanan dan sampah rumah tangga, menjadi produk yang namanya Magot. Magot ini dia adalah semacam predator yang berfungsi untuk menghabiskan sampah, tapi dia setelah memakan sampah atau menguraikan sampah, dia akan berubah menjadi produk yang memiliki nilai guna. Ini merupakan Magot ini merupakan salah satu bentuk pakan alternatif yang bisa dijadikan sebagai sumber pakan bagi peternakan, baik itu makanan ayam, lele maupun ikan gitu, karena dia punya cadangan protein yang sangat tinggi. Nah, kemudian feses dari Magot tersebut, artinya setelah dia memakan sampah, dia akan menghasilkan feses, dan itu kita sebut dengan kasgot, dan dia juga memiliki kandungan dan sifat yang persis sama dengan pupuk kompos. Artinya penguraian sampah dengan menggunakan Magot BSF ini, secara 80-85% sampah kita memang habis terurai, dan hasil penguraiannya pun tersebut bisa bermanfaat sebagai pakan alternatif untuk hewan ternak dan juga sebagai pupuk kompos. Kayak gini ya. Nih, kayak gini. Artinya Magot, ini adalah Magotnya ya, Magot yang masih segar. Magot itu bisa yang masih basah pada saat dia umur 7-22 hari, itu bisa langsung menjadi sumber pakan bagi peternakan. Ini dia ya.
Nah, kalau mau penyimpanan waktu lama dia bisa dikeringkan. Nah, Ini kemudian nggak apa-apa nih dipegang. nggak apa-apa. Coba. Nah, Oke. ini dia. Nggak gigit. Ini udah dikeringkan. Udah dikeringkan ya? Artinya bisa Oh, disimpan dalam oke. waktu yang lama sampai 3 bulan. Artinya ini adalah salah satu cadangan protein yang bisa kita manfaatkan untuk sumber pakan alternatif bagi peternakan. Selain itu dari mengolah sampah dengan menggunakan maggot, kita juga mendapatkan yang namanya kasgot, yaitu pupuk. Nah, Kasgot ini pupuk. pupuk organik ini. Oke. Artinya kita bisa sebagai campuran dalam menyediakan media tanam gitu dengan menggunakan. Nah, kenapa maggot ini sangat cocok dikembangkan ya? Karena berdasarkan hasil studi dan timbulan komposisi sampah di Kota Sungai Penuh, memang secara kasat mata masih kita lihat bahwa sampah organik itu masih mendominasi sampah di Kota Sungai Penuh. Selain bersumber dari sampah rumah tangga, seperti yang kita ketahui Kota Sungai Penuh ini kan dia merupakan pusat perdagangan dan jasa, berbatasan dengan daerah-daerah tetangga di mana produk-produk luar banyak masuk sini. Oke. Kayak dari Kabupaten Kerinci, semua hasil produk pertanian masuk ke sini. Kemudian perikanan dari daerah pesisir juga masuk sini. Artinya sampah di pasar induk kita di Tanjung Bajure itu hampir 80% itu merupakan sampah organik yang memang merupakan sumber pakan yang sangat cocok bagi si maggot ini. Artinya dengan kita mengaplikasikan maggot ini dalam mengurai sampah tersebut, sampah organiknya terselesaikan, kita mendapatkan manfaat. Ini ya ada maggot, ada kasgotnya. Ini boleh dicek di Shopee, ini sudah ada bandrol harganya udah ada. Oke. Oke. Kalau di sini ada industrinya nggak sih? Kalau sampai saat ini untuk skala industri belum ada kita temukan. Karena maggot sendiri ini kalau untuk daerah di kita sini masih sangat baru, masih jarang gitu. Karena ada beberapa juga yang merasa ada yang berkeinginan mereka kesulitan untuk mendapatkan bibit awal baby maggot atau telur maggotnya. Tapi kita dari Dinas Lingkungan Hidup udah bisa memfasilitasi kebutuhan tersebut. Kita bisa bantukan pesanan ke rumah maggot yang memang skalanya sudah besar gitu. Oke, menarik. Tadi ini kita bicara salah satu cara mengolah sampah ya Kak. Ya. Kan sebenarnya masih banyak lagi cara-cara yang lain gitu kan. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, pengolahan sampah yang ideal itu seperti apa sih untuk tatanan suatu kota gitu? Jadi kembali lagi ya, konsep pengolahan sampah sekarang itu adalah menciptakan sirkular ekonomi. Nah, terkelola tidaknya sampah dengan baik dan benar, artinya apa? Di dalam mengolah sampah ini kita mengharapkan hasil akhirnya itu ada produk yang bisa kita dapatkan yang mempunyai nilai guna atau nilai jual. Contohnya, sampah organik kita olah menjadi kompos, kita olah menjadi maggot, atau kita olah menjadi ekoenzim. Artinya ada produk akhir yang memiliki nilai guna. Kemudian untuk sampah anorganik, itu ada konsepnya yang menarik adalah konsep bank sampah. Artinya ada proses pemilahan antara sampah-sampah yang masih bisa dimanfaatkan atau memiliki nilai jual, kayak botol-botol plastik, karton, kertas, besi, logam. Itu kan bisa dijual lagi ke pengepul barang bekas. Yeah. Artinya apa? Berhasil atau tidaknya tata kelola sampah ini adalah bagaimana upaya kita bukannya menekan ya, menyadarkan masyarakat bagaimana pemilahan di sumber itu benar-benar harus dilakukan. Misalnya di rumah tangga, itu benar-benar diharapkan di rumah tangga itu ada tong sampah terpilah antara sampah basah dan sampah kering ini. Artinya apa? Di saat semuanya sudah terpisah, yang basah, yang organik ini langsung diolah menjadi kompos atau maggot, sedangkan yang kering, anorganik ini bisa mereka jual lagi pengepul. Artinya apa? Seideal mungkin, siapa yang menghasilkan sampah, dialah yang harus mengolah dan dialah yang bisa mengambil nilai manfaatnya gitu. Seperti rumah tangga, idealnya mereka mempunyai alat komposter konvensional skala rumah tangga. Artinya sampah-sampah sisa makanan, sisa siangan sayur, termasuk sampah pekarangan, mereka bikin kompos secara mandiri di rumah. Artinya mereka bisa mendapatkan
pupuk organik dari pengolahan sampah itu sendiri. Artinya mereka untuk tanaman pekarangan bisa menggunakan pupuk yang sehat, yaitu pupuk organik. Tidak perlu lagi mengeluarkan anggaran atau budget khusus untuk membeli pupuk pestisida. Idealnya seperti itu. Kemudian kalau untuk kegiatan pembuatan maggot, artinya mereka untuk peternakan di rumah, ternak ayam, ternak ikan, bisa memperoleh sumber pakan alternatif dari si maggot ini. Artinya apa? Dari kegiatan pengolahan sampah itu mereka bisa bertanggung jawab mengolah sampah sendiri dan bisa mengambil nilai manfaat sendiri gitu. Nah, itu yang coba kita bangun gitu. Nah artinya di saat 100% sampah itu sekiranya 80% sudah dimaksimalkan, pengolahan dan pemanfaatan sudah diambil manfaatnya, artinya terdapat residu misalnya sekitar 20%, itulah yang dibuang ke TPS dan itulah yang akan akan diolah atau diselesaikan oleh pemerintah. Artinya apa? Diambil dulu manfaatnya, yang residu yang benar-benar tidak bisa diolah seperti pampers atau lain sebagainya, itu yang dibuang TPS, itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Artinya sudah ada peranan atau partisipasi masyarakat dalam tata kelola sampah, sehingga TPA kita juga memiliki umur yang panjang dan tidak terlalu besar kapasitas yang harus ditanggung oleh tempat pembuangan akhir kita. Karena hal tersebut juga berhubungan dengan memang kondisi kewilayahan Kota Sungai Penuh yang lebih dari 52% merupakan kawasan lindung, kawasan konservasi TNKS. Artinya luasan kawasan terbangun untuk Kota Sungai ini masih sangat kecil gitu. Nah, hal tersebut sangat mempengaruhi kemampuan dari Kota Sungai Penuh untuk menyediakan TPA yang ideal gitu. Nah, makanya kita mengambil konsep untuk pengolahan sampah di Kota Sungai Penuh itu adalah bukan dari hulu ke hilir lagi, tapi hulunya dulu kita tuntaskan. Di saat hulu di mana sumber sampah dihasilkan bisa dimaksimalkan, dikelola dengan baik, maka hilirnya si TPA ini tidak memiliki kapasitas yang terlalu besar lagi untuk menampung sampah yang dihasilkan. Menarik. Sejauh ini gebrakan dari Dinas Lingkungan Hidup seperti apa? Kan tadi kita bicara teori gitu kan. Nah, fakta yang terjadi saat ini seperti apa sih? Fakta yang terjadi saat ini berinjak dari tahun 2022, mungkin juga sudah sudah diketahui bersama ya, bahwa pemerintah Kota Sungai Penuh ini mengupayakan konsep pengolahan sampah sebagaimana yang kita sampaikan tadi. Nah, salah satu upaya yang sudah dilakukan yaitu pembangunan TPS 3R, baik itu skala desa maupun skala kawasan. Kita udah punya di beberapa desa, 16 desa dan 5 skala kawasan. Untuk rundown-nya sampai saat ini seperti yang kami sampaikan tadi, berhasil tidaknya dalam pendaur ulangan sampah ini adalah sangat bergantung pada terlaksananya tidak pemilahan sampah di sumber. Karena kalau dari sumber sampah itu sudah bercampur, itu butuh kerja ekstra dalam melakukan pemilahan lagi. Kemudian sampah-sampah kayak sampah karton, botol-botol yang sudah tercampur dengan sampah basah itu butuh upaya ekstra lagi untuk membersihkan lain sebagainya. Nah, artinya apa? Sekarang fasilitasnya sudah ada nih, TPS 3R. Kemudian dari pemerintah Kota Sungai Penuh juga gencar melakukan sosialisasi dan pelatihan baik ke masyarakat maupun petugas-petugas operasional TPS 3R dalam pelaksanaan ataupun tata cara operasional dari TPS 3R itu sendiri. Kemudian juga ke masyarakatnya terus gencar dilakukan sosialisasi untuk bijak melakukan pemilahan sampah di rumah. Dan aparat desanya juga terus kita jalin koordinasi untuk lebih gencar lagi dalam mengoperasionalkan TPS 3R tersebut. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Menarik. Sejauh ini Kak, rencananya ke depan kami juga sama teman-teman akan membuat suatu komunitas nih, komunitas
World Cleanup Days yang ada di Kerinci dan Sungai Penuh. Nah, kira-kira tanggapan kakak seperti apa? Yang pastinya menyambut positif ya, Ya, karena sebenarnya eh, pengelolaan lingkungan itu sendiri tidak terlepas dari yang pertama itu adalah peran pemerintah itu sendiri, pemerintah daerah, kemudian partisipasi masyarakat, kemudian yang terpenting adalah adanya komunitas-komunitas yang benar-benar memiliki perhatian, kemudian menghadirkan gebrakan-gebrakan dalam mendorong bahkan menyokong maupun sebagai perpanjangan tangan dalam mengiringi program-program yang dilakukan pemerintah. ya. Nah, seperti yang disampaikan tadi adanya kegiatan apa tadi World One Day, Cleanup Days. kita menyambut sangat baik ya, karena sampai saat ini juga kita butuh partner gitu, butuh partner dalam menggaungkan ke tengah masyarakat Ya, pentingnya upaya dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, apakah itu upaya dalam menjaga kualitas sungai, udara, tanah, hutan, tutupan lahan dan lain sebagainya. Dan kita mengakui juga kita dari pemerintah, dari instansi khususnya juga punya keterbatasan, apakah itu dari tenaga, kadang pemikiran, terutama kadang pembiayaan dan lain sebagainya. Artinya dengan kehadiran komunitas-komunitas ini yang bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat itu pasti akan memberikan kontribusi yang nyata dan sangat terukur ya, dengan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Dan kita berharap setelah munculnya ini nanti akan muncul lagi yang lain-lain yang memiliki kepedulian terhadap pentingnya mengelola kualitas lingkungan khususnya di Kota Sungai Penuh ini gitu. oke. Kak, mau nanya Kak, sebelumnya ini kan ada informasi tentang Perwako gitu, Iya. ya kan? Nah mungkin teman-teman Biar Farm Podcast juga nggak tahu nih Perwako yang disampaikan di dalam surat edaran itu seperti apa sih? Oke. Karena kami juga nggak tahu nih Perwako yang mengarah ke LH ini dan juga masalah persampahan yang ada di sini tuh seperti apa? Iya. Mungkin teman-teman malas baca gitu kan, Ya. mungkin bisa kakak jelasin ke teman-teman Biar Farm Podcast. Gitu. Ya. Jadi salah satu alat dari pemerintah itu dalam melakukan tata kelola pemerintahan, tak terkecuali di Dinas Lingkungan Hidup, Ya. terkait dengan pelaksanaan untuk pengelolaan persampahan. Untuk Kota Sungai Penuh sendiri sudah memiliki Perda tentang pengelolaan sampah. Oke. Masalah Perda nomor 9 tahun 2013 ya. Nah, di Perda tersebut sudah diatur-atur mengenai kewenangan-kewenangan dari pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sampah di Kota Sungai Penuh tersebut, apa yang menjadi kewenangan, apa yang menjadi bukan kewenangan dan lain sebagainya. Nah, untuk memperkuat dari Perda tersebut, kita juga telah menurunkan menjadi peraturan wali kota yaitu Perwako terakhir di 2022 sudah diterbitkan nih teman-teman Perwako tentang pengurangan penggunaan kemasan plastik meliputi styrofoam, sedotan plastik, bungkusan-bungkusan plastik. Kemudian ya artinya apa? Karena berdasarkan studi komposisi dan timbulan sampah kita ini, selain sampah organik, sampah yang paling banyak juga dihasilkan di Kota Sungai Penuh ini adalah sampah-sampah dari kemasan makanan. Ya. Kemasan makanan. Karena hal tersebut tidak bisa kita hindari. Kota Sungai Penuh ini merupakan pusat atau senternya kegiatan. Merupakan Kota Sungai Penuh adalah kota jasa dan perdagangan. Karena pasar induknya ada di sini, kemudian jasanya juga ada di sini, perbankan, perhotelan, SPBU, kemudian dan lain sebagainya. Artinya banyak kegiatan-kegiatan yang berlangsung di pusat Kota Sungai Penuh. Betul. Nah,
merujuk lagi ke gaya konsumtif masyarakat sekarang, anak-anak muda yang lebih cenderung mengkonsumsi makanan-makanan sifat saji, sifatnya GoFood dan lain sebagainya. Semua itu sudah di packaging sedemikian rupa dengan bentuk yang menarik dan sangat praktis. Sebagai contoh aja, misalnya kalau kita pesan satu paket untuk makan siang, misalnya pesan apa, eh, itu wadah nasinya dikasih wadah styrofoam, kemudian sendoknya udah plastik, minumannya udah botol plastik, pakai sedotan plastik, kemudian di kantong plastik. Artinya satu orang untuk memenuhi kebutuhan makan siangnya itu rata-rata udah menghasilkan 8 pieces sampah plastik gitu. Itu baru satu orang, dikali berapa misalnya satu hari. Artinya itulah jumlah produksi sampah plastik yang dihasilkan setiap hari. Nah, makanya kita bukannya menghentikan, menghilangkan atau meng-cut, tidak. Kita di sini hadir melalui Perwako tersebut berusaha untuk mengurangi seperti apa? Meminimalisir. Contohnya seperti apa? Di saat kita bisa makan di tempat, nggak take away, itu kayak buat kita minta ke pelaku-pelaku usaha kafe restoran itu, misalnya kayak styrofoam, itu kalau bisa kayak sedotan minuman itu nggak usah memakai yang plastik, pakai yang stainless atau kaca, yang sifatnya nggak sekali pakai gitu. Kemudian untuk kotak-kotak makanan itu sangat kita bukan melarang, jangan pakai styrofoam lagi, pakai kertas saja. Karena kalau berdasarkan penelitian, untuk styrofoam itu butuh waktu 800 tahun untuk bisa dia terurai dengan sendirinya. Artinya kalau nggak ada campur tangan manusia dalam pemusnahannya, dia nggak akan musnah gitu. Nah, itu nggak bisa kita pungkiri. Jadi dengan adanya Perwako tersebut, kita masuk ke semua lini nih, di sektor perguruan tinggi, sekolah, perkantoran, pelaku usaha, kafe-kafe, untuk bisa mengakali bagaimana proses packaging ini tidak terlalu banyak menggunakan plastik. Kemudian kayak di mini market itu, insya Allah ke depan juga akan kita coba kembangkan sistem nggak menggunakan kantong plastik lagi, tapi menggunakan tas belanjaan yang sifatnya nggak sekali pakai dan bahkan mungkin akan berbayar. Jadi masyarakat bisa bijak, mereka nggak terlalu banyak konsumsi sampah plastik maupun kemasan-kemasan plastik tadi gitu. Kadang juga kita sulit nih edukasi ke masyarakat di sekitaran daerah ya. Di sekitaran kita sendiri juga susah untuk mengedukasikan mereka. Nah, saat ini gerakan yang dilakukan oleh LH seperti apa sih untuk mengedukasikan ke teman-teman, mungkin teman-teman Biar Faham Podcast juga nih, yang menonton video ini masih belum tahu cara membuang sampah yang benar gitu. Betul. Jadi kita membagi-bagi target kita sebenarnya. Ada target ibu rumah tangga, ada target para pelaku usaha, dan kita juga mau coba masuk ke anak-anak muda gitu dengan cara yang berbeda-beda gitu. Kayak di desa-desa itu kita coba masuk ke ibu-ibu rumah tangga, karena ujung tombak dihasilkannya sampah di satu rumah tangga itu adalah ibu rumah tangga. Sampah-sampah dapur, sampah apa yang bertindak secara langsung, ujung tombaknya untuk dibuangnya sampah terakhir itu adalah ibu rumah tangga gitu ya. Nah, upaya-upaya yang kita lakukan itu benar-benar kita intensif melakukan pendampingan ataupun pelatihan-pelatihan di desa-desa supaya rumah tangga ini bisa konser ikut berpartisipasi dalam melakukan pengolahan sampah dan pemilihan sampah di rumah. Nah, kemudian terkait dengan anak-anak muda ini kita juga lagi coba masuk dari kayak sering-sering melakukan sharing informasi mengenai cara membuang sampah yang baik dan benar. Itu bagaimana sih cara memilah sampah yang baik dan benar, seperti apa sih peluang-peluang yang bisa didapatkan kalau kita melakukan pengolahan sampah. Nah, kita coba
Bungkus ya melalui Bapak Rama ini eh, nge-share di media sosial gitu. Ya, Supaya mereka familiar dengan yang namanya pengelolaan sampah yang baik dan benar itu seperti apa gitu. oke. Dari kalangan ibu-ibu penerapannya seperti ini Iya, tadi ya. kita datang ke PKK gitu Ya. ya, kita datang ke desa, kantor desa gitu-gitu caranya. Kalau untuk anak-anak mungkin komunikasinya melalui sosial media Iya, atau ya desain grafis yang bisa iya. mereka itu concern terhadap persampahan ini. Iya, karena anak muda yang mau ikut berpartisipasi dalam mengelola lingkungan itu anak muda yang keren sekali gitu kan, anak muda yang memikirkan keberlanjutan gitu. Itu keren sekali lah kalau menurut kita ya kan. Iya. Kak, kemarin tuh juga sempat ngobrol sama Pak Hendra Gustumi juga nih. Jadi Hmm, ada, em, jadi beliau menyarankan yang pertama yang harus dilakukan pemerintah itu ini regulasinya. Kalau misalkan untuk mengatasi permasalahan sampah yang di sini, regulasinya. Yang kedua, em, kita bawa para ahli nih untuk datang ke sini untuk menyelesaikan masalah ini. Mungkin kakak termasuk salah satu orang yang direkomendasikan sama beliau, makanya saya datang ke sini untuk menanyakan gitu. Salah satunya ya di Magot tadi, permagotan ini. Yang ketiga, gimana cara mengedukasikan ke masyarakat. Seperti itu sih kak. Jadi sejauh ini pemerintah udah kuat di regulasi atau gimana kak? Sejauh ini regulasi kita peraturan daerah Perda udah ada, Udah ada ya kak? Perwako juga udah ada. Kemudian kita juga udah dukung nih spot-spot yang dirasakan memang rasa kita memang kemungkinan ada potensi cemaran, kita udah punya OPTD lapor. Mereka rutin melakukan per triwulan itu uji kualitas air, tanah, udara. Seperti kita meletakkan lokasi tempat pengolahan akhir di sini, itu kita rutin setiap bulan melakukan pemantauan kualitas air tanah, air permukaan, kualitas tanahnya. Kalau sudah melebihi ambang batas, kita akan memiliki concern di sana gitu. Nah, artinya yang disampaikan oleh beliau tadi terkait regulasi, kita udah punya Sudah regulasi, punya ya kak? udah tadi Perwako udah, Perda udah. Kemudian melakukan sosialisasi. Kita pun sebelum merilis TPS 3R tersebut, kita juga tahun kemarin udah melakukan pelatihan 120 petugas operasional TPS 3R. Artinya yang berkompeten, yang memang yang sudah di SK-kan oleh desa yang bertugas di melakukan pengolahan di TPS 3R itu udah kita latih rata-rata kemarin tuh 6 per desa. 6 per desa ya? Iya, Oke. udah kita sertifikatkan dan mereka sebenarnya udah siap untuk bekerja di TPS 3R. Kemudian untuk sosialisasi di 2020 apa 2021 itu dengan mendampingi dari tim penggerak PKK Kota Sungai Penuh itu kita sudah turun ke seluruh desa dan kelurahan Kota Sungai Penuh itu dengan materi itu tata kelola sampah rumah tangga yang baik dan benar. Kemudian kayak di Dinas Lingkungan Hidup ini kan juga dia ada bidang pengawasan, ada bidang pemantauan, ada bidang peningkatan kapasitas, ada bidang pengendalian dampak, labor. Itu dia secara masif komprehensif itu terus melakukan MONEF turun ke lapangan dalam mengusung atau mempersiapkan hal-hal yang ingin kita capai tadi gitu. Bagaimana mempertahankan kualitas air, tanah, udara, dan tata kelola sampah yang baik dan benar gitu. Kemudian mendatangkan ahli gitu. Iya, mendatangkan ahli ini sesuai dengan kebutuhan dan kapasitasnya. Di saat TPS 3R-nya konsen mau melakukan pengolahan sampah di bidang A atau B, C. Pemerintah itu selalu berusaha memfasilitasi kayak oke, mau melihat fasilitas TPS 3R yang sebenarnya itu seperti apa.
desa ini sama petugas-petugasnya udah dibawa studi banding keluar untuk melihat secara langsung. Iya. Bahkan mereka juga ada yang belajar kayak bikin maggot ini di rumah Mina Maggot Sumbar. Udah belajar semua desa ke sana gitu. Artinya memang sekarang yang perlu dipres itu adalah apa namanya dari desa sendiri untuk benar-benar fokus dalam mengoperasionalkan TPS 3R ini. Oke, menarik Kak. Mungkin ya saya rangkum ya. Dengan adanya Maggot ini bisa dikatakan salah satu solusi ya untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Berhubung ini saya di Dinas Lingkungan Hidup, juga mungkin ada tips buat teman-teman atau saran dari teman-teman Biar Farm Podcast ke depan kalau bisa gerak untuk membuat Maggot ini. Karena sejauh ini yang kakak ceritain tadi, Maggot juga punya potensi nih untuk meningkatkan nilai ekonomi masyarakat. Benar. Iya. Kita benar-benar berharap bisa mengetuk hati para anak-anak milenial ya, Gen Z ini, bahwa menciptakan peluang itu sangat penting gitu ya, sangat penting gitu. Nah ini salah satu ada peluang yang benar-benar ya memang nyata di depan mata gitu. Hanya dengan bermodalkan pengetahuan, kemudian berani kotor, kemudian yang ketiga berani kotor itu baik. Berani kotor itu baik. Yang ketiga apa ya? Nggak perlu modal gitu ya. Nggak artinya nggak terlalu perlu modal yang terlalu gimana-gimana. Ini ada satu peluang gitu. Satu peluang menciptakan sumber pakan alternatif bagi ternak gitu. Namanya Maggot BSF. Coba cek di Shopee ya, Maggot BSF itu per kilonya udah 70.000. Itu hanya dari bahan bakunya dari sampah. Artinya apa? Anak muda yang mau konsen nih, mau menciptakan peluang dari ini nih sangat memungkinkan gitu. Bakal nggak nyangka dari sampah bisa menghasilkan produk ini. Nah ini, bisa kebayang ya, dari sampah rumah tangga, dari sisa siangan sayur, sisa makanan, kemudian dari apa namanya sampah-sampah dedaunan juga. Dia hasil akhirnya nggak ada sampah lagi, yang dihasilkan ada si Maggot nih yang bisa buat pakan ikan, ayam, burung, kemudian juga bisa menghasilkan pupuk organik ini Kasgot. Pupuk organik kan sekarang mahal harganya, bisa sampai 3 kali lipat dari pupuk pestisida. Artinya di saat mau menciptakan peluang dari Maggot ini, artinya bisa menciptakan peluang untuk diri sendiri dalam berpenghasilan, kemudian dalam memanfaatkan waktu, kemudian juga membantu dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan. Jadi semuanya positif gitu kalau mau mengembangkan Maggot ini. Oke. Kalau seandainya masyarakat yang di sekitar sini ingin memelihara Maggot, ingin mengembangkan bisnis Maggot nih, harusnya kemana? Ya, tentunya segala sesuatu kan harus ada ilmunya dulu ya. Iya, harus ada ilmunya dulu kan. Silakan aja kalau ada yang mau berminat, kita nanti akan kasih dulu sumber daya pengetahuannya dulu, mau belajar dulu ya. Tata cara beternak Maggot itu seperti apa, kemudian alat dan bahan yang diperlukan seperti apa. Nanti kita kasih dulu pengetahuan seperti apa, nanti untuk selanjutnya bisa kita fasilitasi gitu. Terutama untuk anak-anak muda nih, ayo ciptakan peluang baru. Karena di Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, kita kan bukan kota kabupaten industri, kita merupakan kota kabupaten pertanian dan peternakan. Artinya yang namanya pupuk organik, yang namanya sumber pakan alternatif itu masih sangat dibutuhkan dan sebagian besar itu kita datangkan dari luar. Nah, apa salahnya kalau ada anak muda yang benar-benar mau konsen melakukan ini, artinya bisa menciptakan peluang bisa membuat pupuk organik, bisa membuat sumber pakan alternatif yang mungkin bisa dikembangkan dan bisa digunakan oleh masyarakat di sini gitu.
Ya, artinya saya rangkum ya Kak, kalau seandainya masyarakat di sekitar sini ingin mengembangkan bisnis maggot ini, langsung aja datang ke Iya, Dinas LH, Lingkungan Hidup iya. yang ada di Kota Sungai Penuh. Iya, betul. Oke, lokasinya di mana Kak? Ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh ada di jalan apa nih ya? Di Komplek Perkantoran Bupati yang lama, samping Lapangan Merdeka ya. Lapangan Merdeka? Lapangan Lapangan Pemda. Pemda Ya, ya. lapangan Pemda. Karena nanti di sini kita juga punya fasilitas TPS 3R mini. Di sana nanti bisa kita latih langsung. Ini loh alatnya, ini cara pengolahannya. Yang di sebelah ini ya? Iya. Oke. Ya. Ya, itu dia teman-teman, Kak Lea, salah satu orang yang ahli di bidang permagotan ini. Mana tahu teman-teman yang ingin belajar di sini bisa langsung ke Kak Lea dan teman-teman yang ada di Dinas Lingkungan Hidup, gitu ya Kak? Siap dibantu siapapun yang memiliki keinginan, waktu, silakan belajar ke sini yuk, sama-sama kita bahas. Kita menciptakan peluang baru dan hitung-hitung ikut membantu pemerintah juga dalam menyelesaikan permasalahan sampah. Ya, karena setahu saya nih, sampah yang ada di Sungai Penuh ini emang beneran urgent Kak. Mulai dari ya permasalahannya kompleks nih, mulai dari TPA, terus ya kalau pikir masyarakat yang masih belum tahu cara membuang sampah, bahkan mengelola. Membuang aja masih belum paham. Jadwalnya kan. Ya, apalagi mengelola gitu. Iya, betul. Dan saya juga tahu nih kerjaan LH di sini nggak gampang gitu. Iya, semua aspek kehidupan. Iya benar. Yang mencakup avatar, air, tanah, udara, semuanya nyantol di sini. Air, tanah, udara. Avatar. Semuanya ada di sini. Bagaimana kita mempertahankan kualitas air yang baik, ya, betul. Kualitas udara yang baik, tutupan lahannya baik, tanahnya baik. Nah, sebenarnya masalah sampah ini bukan termasuk itu adalah faktor kegiatan masyarakat menghasilkan limbah berupa sampah, dia ikut mencemari kualitas air, tanah, dan udara. Nah, sebenarnya sampah ini bukan komponen utama dari lingkungan itu sendiri, tapi dia adalah komponen yang masuk ke dalam air, masuk ke dalam udara dan tanah, lalu mencemari ketiga komponen utama lingkungan ini. Nah, makanya masalah sampahnya ini sebenarnya sebenarnya hanya sebagai input dari permasalahan yang ada terkait kualitas air, tanah, dan udara gitu. Ya. Menarik ya. Terima kasih Kak sebelumnya sudah menyempatkan waktu untuk diskusi. Terima kasih. Tujuan saya ingin mengedukasikan ke teman-teman Biar Faham Podcast. Semoga dengan adanya konten ini bisa tercerahkan. Iya, tercerahkan. Masyarakat juga paham gitu bahwa maggot ini bisa dijual pengolahannya melalui sampah dan mempunyai nilai ekonomi. Kira-kira seperti itu Kak. Iya, betul. Terima kasih Kak. Iya.